baik itu dari kalangan mahasiswa misalkan para aktor intelektual, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat dan lain sebagainya, tokoh pemuda, semua dengan elit-elit politik, elit partai, semua bersatu padu untuk memberikan edukasi politik yang baik terhadap masyarakat. Jepang itu ketika di tahun 1945 ketika jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki itu Kaisar Jepang pada saat itu dia bagaimana mencari solusi, karena kita tahu bersama bahwa Jepang saat itu hancur berantakan. Kaisar Jepang dia tidak tanya berapa praktisi hukum, berapa politisi yang tersisa, berapa pengusaha yang tersisa, berapa jenderal yang tersisa, berapa pakar ekonomi yang tersisa, berapa politisi yang tersisa, enggak. Dia tanya berapa guru yang tersisa yang ada di Jepang. Kita melakukan perjuangan terhadap itu, memberikan pembelajaran untuk mengembangkan Jepang. Dan kita lihat berapa sekarang Jepang berhasil. Jepang merupakan bagian dari salah satu negara yang berkuasa dengan kemajuan yang sangat pesat hari ini. Dari sektor ekonominya, kemudian teknologinya, Jepang itu termasuk berkembang pesat. Itu artinya apa? Kita harus memprioritaskan pengembangan sumber daya manusianya. Dan Jepang melakukan itu. Perjuangannya harus sepenuh jiwa, sepenuh hati. Jangan ada terselip segala kepentingan dalam diri kita, kita lepaskan semua. Karena bagi saya, Bung Rey, saya sering katakan dalam segala momen bahwa esensi daripada politik dan kekuasaan itu bagaimana seorang pemimpin dapat mengantongi kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Itu yang paling terpenting. Kak Ici sehat, Kak Ici? Alhamdulillah sehat. Tapi salaman dulu. Apa kabar? Baik. Kak Ici dari mana tadi? Ya, ada beberapa aktivitas lalu datang ke sini. Sebelumnya kita baru datang dari Maluku, dari Masohi. Iya, pasca pileg, lanjut pilkada, baru datang. Kita main-main sedikit di pilkada Malteng. Agak hitam manis sedikit. Hitam manis, bukan hitam manis lagi, menyala. Kak Ici, jadi di Walang Bacarita sekarang ada namanya Cakep. Cakep itu catatan kebangsaan. Catatan kebangsaan. Iya, itu memang khusus buat baik perempuan maupun laki-laki, terutama yang muda-muda, itu berikan catatan khusus kepada baik pemerintah daerah maupun pusat. Keren dong. Iya, karena kali ini Kakak Yunda sih, biasa ketemu panggil Yunda jadi. Yunda kayak Yunda-Yundaan banget. Begitu. Caca orang Maluku bilang. Caca ya. Oke. Caca Ici. Caca Ici. Caca ini kemarin kan sempat lama ya di Maluku ya? Lama, cukup hampir lama. Hampir setahun. Dari pileg, kalau pileg kan bulan November sudah stay di Maluku. November udah setahun. Ini sudah masuk ke Januari baru sampai di sini. Setahun lah, hitung lah ya. Iya, setahun. Desember, setahun di sana. Iya, di sana setahun. Luar biasa itu, mengendap paling lama setelah merantau hijrah itu kurang lebih berapa belas tahun, hampir 20 tahun tuh. Mengendap paling lama lah kemarin. Oke. Kan pilkada dan pileg sebelumnya juga. Iya. Saya pernah pulang toh, tidak pernah pulang, tetap stay di Jakarta. Tapi kali ini ya pulang kampung. Ini benar-benar pulang kampung ini? Benar-benar pulang kampung. Baik. Kakak ini kan dengan lama pulang kampung itu kan pasti sebelumnya itu kan sebelum pilkada ya, itu kan legislatif ya. Karena kemarin kan sempat calon juga kan di calon DPD RI. Iya. Artinya punya pengalaman turun ke beberapa tempat. Iya. Baik di kabupaten-kabupaten di Pulau Seram, di Pulau Buru, di Tenggara. Iya. Apalagi Pulau Ambon dan pulau-pulau desa kan pasti keliling lah. Iya, keliling. Perlu teman-teman di Walang Bacarita mau tahu bagaimana soal ya masalah partisipasi masyarakat di pileg maupun pilkada. Terus nanti juga pada mau tahu juga bagaimana permasalahan atau kebutuhan masyarakat yang kakak temui di lapangan, yang itu apa aja. Dan nanti terakhir itu mungkin ada catatan untuk gubernur terpilih di Maluku maupun Bupati Maluku Tengah, karena Caca kan orang Maluku Tengah. Siap. Sebagai warga yang baik dan benar kan berikan catatan. Iya, siap. Agar ke depan bisa jadi catatan, walaupun nanti catatan ini tidak digubris atau tidak dipakai, tapi kan
tugas kita adalah kasih catatan untuk pembangunan di daerah. Baik. Dan yang terakhir sekali nanti teman-teman juga butuh soal, karena sebagai seorang aktivis perempuan, sebagai penggiat pendidikan, nanti juga mau kita mintain soal catatan ke depan soal pemerintahan di era Pak Prabowo dan gubernur dan bupati atau wali kota ke depan. Tapi jauh sebelum kita masuk ke sana, ini kan umur boleh tua, tetap masih muda. Iya kan? Anak-anak masih kuliah semester 5 lah. Asik. Wah, keren dong. Apa sih rekomendasi atau tips biar kita menghadapi hiruk pikuk kehidupan yang begitu luar biasa hari ini ya, apalagi di era digitalisasi ini banyak sekali itu masalah-masalah yang kita temuin di dinding-dinding sosial media. Iya. Apa tips atau rekomendasi lah biar hidup kita itu sehat dan bermanfaat lah? Jadi Bung Rey, kalau saya sih prinsipnya hidup itu enjoy, ya kan. Lalu kita ini diperhadapkan dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, dunia digital yang begitu pesat ya berkembangnya, harus memperdalam literasi. Itu pertama. Kemudian yang kedua, hidup ini tidak perlu harus ketergantungan ke orang lain, terus merasa terbebani dengan hirup piuk di luar sana, misalkan. Kalau misalkan sesuatu yang hadir negatif untuk diri kita, membawa yang negatif, kita abaikan. Kita ambil yang positif-positif aja. Misalnya bagaimana? Nah, misalkan kayak gini loh, Bung Rey. Kalau misalkan ini saya ngambil contoh, saya kemarin kan sempat bertarung juga nih di DPD ya. Saya sempat gagal. Meskipun dengan suara yang sangat signifikan juga, tapi gagal juga. Bagi saya, gagal itu kan prestasi. Kalau dalam pertarungan gitu pasti kita merasa misalkan terbebani, kita merasa gagal, kita merasa kecewa, putus asa dan lain-lain. Bagi saya itu diabaikan. Kita menganggap itu sebagai prestasi dan bisa merubah diri kita, karena balas dendam terbaik itu adalah bagaimana merubah diri dan mengembangkan diri, membuat prestasi dalam diri. Gitu. Itu balas dendam. Balas dendam terbaik adalah merubah diri, membuat diri menjadi baik dan membuat prestasi gitu, mencetak prestasi. Itu bagi saya sih. Jadi kalau sesuatu yang datang membuat kita sesuatu yang negatif, ya kita abaikan yang negatif, ambil yang positif-positif aja. Karena yang positif itu sebagai magnet untuk mengembangkan diri kita, membuat akal kita juga sehat, pikiran kita juga sehat, hati kita juga sehat. Kira-kira gitu, Bung. Siap. Itu asik. Singkat, padat dan jelas ya tipsnya itu. Iya, karena kan orang kalau gagal itu kan banyak yang stres. Iya, frustasi misalkan kalau gagal kan. Apalagi kalau yang muda-muda sekarang tuh kalau putus cinta itu, itu bahaya. Itu galaunya panjang itu. Iya. Kita lanjut nih pertanyaan kita di pertama ini kan, bagaimana sih melihat, karena tadi ya di awal saya sudah bilang bahwa punya pengalaman tadi di lapangan, bagaimana melihat partisipasi masyarakat di pileg atau di pilkada kemarin? Iya, partisipasi. Jadi khusus di Maluku Tengah ya? Maluku dan Maluku Tengah. Sebenarnya Maluku Tengah ataupun di sebagian besar wilayah yang ada di Indonesia ini, untuk partisipasi pemilih di pileg maupun pilkada itu menurun. Jangankan di Maluku Tengah, di DKI Jakarta juga kan partisipasi menurun, sangat dahsyat tuh sebelumnya. Jadi menurun ya. Indikatornya adalah, Bung Rey, pasti kan pertanyaan selanjutnya, kenapa menurun tuh ya Bung ya? Atau gimana? Saya mau tanya nih, apa alasannya atau yang dilihat kenapa menurun? Jadi partisipasi pemilih menurun itu ada beberapa indikator. Salah satu juga kan masyarakat ini sudah tidak respect dengan panggung-panggung politik, misalkan pilkada, pileg, karena bagi masyarakat kebanyakan kalau misalkan dalam momen-momen politik itu hanya membuat konflik vertikal maupun horizontal. Saya berikan contoh konflik horizontal ya. Setiap pilkada pasti antara saudara dengan saudara berkelahi, saling menyinggung, kemudian antara tetangga dengan tetangga, dia kan kayak gitu sesama masyarakat. Jadi hubungan sosial itu, interaksi sosial itu jadi tidak baik, teman dengan teman, sahabat dengan yang lain.
Kayak gitu, interaksi sosial jadi tidak baik, jadi tidak harmonis, cuman karena kepentingan politik sesaat. Jadi Jadi itu pengalaman. masyarakat sudah berpikirnya sampai Masyarakat sudah berpikir kayak gitu. Kemarin misalkan kita lihat, dan ternyata potret konflik horizontal maupun vertikal ini terjadi bukan aja di tahun 2024, tapi jauh sebelumnya. Jadi masyarakat udah berkaca gitu. Itu sering terjadi. Pileg kemarin juga yang demikian, saling ngancam-ngancam, saling menjatuhkan, saling melemahkan. Ini yang terjadi gitu. Belum lagi di media sosial, ya kan saling singgung-menyinggung di media sosial. Nah, ini konflik horizontal ini kan konflik yang terjadi antara masyarakat dengan masyarakat, kalangan bawah dengan kalangan bawah gitu. Itu yang terjadi, Bung Rey. Jadi masyarakat itu kayak sudah tidak begitu peka, tidak tertarik, tidak respect dengan politik gitu, panggung politik gitu, apalagi di pilkada, karena efeknya itu yang tidak baik gitu. Di sana kan lama ya, itu kan masalah ya, itu masalah. Dan bagaimana melihat sebenarnya tugas partai politik adalah bagaimana menjahit masalah ini yang tadi Caca cerita itu kan harus tugas partai menjahit. Bagaimana melihat partai atau pengurus partai atau orang-orang partai atau partai politik lah di sana bekerja untuk betul-betul memberikan edukasi politik yang baik kepada masyarakat. Kalau saya lihat sih rata-rata partai tentunya punya edukasi politik yang baik ya, tapi ada oknum-oknum tertentu yang memang berupaya untuk memainkan itu. Karena kan gini loh, masing-masing orang itu punya strategi politik. Masing-masing kelompok punya strategi politik. Dia punya marketing politik juga ada. Nah, kadang-kadang oknum-oknum tertentu punya marketing politik ini yang tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Itu yang terjadi mulai. Tadi saya bilang itu konflik horizontal lagi ya. Belum lagi konflik vertikal. Konflik vertikal ini antara masyarakat dengan yang punya kekuasaan, dengan elit ya. Akhirnya bagi masyarakat bahwa setiap momen politik, misalkan dalam pileg maupun pilkada, hanya orang-orang tertentu yang menguasai sistem, dialah yang berkuasa. Ini yang membuat ketersinggungan karena dia di backup oleh sistem. Yang sekarang lagi tren-trennya itu loh. Mereka yang menguasai sistem secara struktural, masif dan sistemik. Nah, ini yang terjadi gitu, ketersinggungan masyarakat. Akhirnya konflik masyarakat itu dengan pemerintah, dengan kalangan elit itu makin panjang. Makanya saya bilang partisipasi pemilih menurun itu ya indikatornya itu. Oke, kira-kira kalau konflik vertikal dan horizontal. Oke, kalau ini diabaikan atau dibiarkan, itu di 5 tahun ke depan bagaimana tuh? Ya tentunya kan kalau kita bicara tentang sejarah itu adalah sesuatu yang terjadi hari ini dan menjadi prospek untuk masa depan. Kalau orang sudah berkaca hari ini, maka ini menjadi catatan buruk untuk ke depan, gitu. Sudah tentu punya catatan buruk ya. Kecuali misalkan memang kita semua dari seluruh elemen, dari seluruh kalangan, baik itu dari kalangan mahasiswa misalkan, para aktor intelektual, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat dan lain sebagainya, tokoh pemuda, semua dengan elit-elit politik, elit partai, semua bersatu padu untuk memberikan edukasi politik yang baik terhadap masyarakat. Saya yakin ketika ini dijalankan, maka insya Allah ke depan akan membuat hasil yang baik. Tapi kita harus perlu kerja keras dan punya kolaborasi yang baik gitu. Bagaimana mau kolaborasi? Ya kan? Iya kan? Ada kepentingan masing-masing. Masing-masing punya kepentingan. Iya, gitu. Jadi memang partisipasi pemilih kali ini di 2024 itu drastis menurun, bukan saja di Maluku Tengah maupun Maluku. Di hampir semua daerah itu mengalami hal yang sama. Tapi ini kan kita bicara dalam konteks Maluku Tengah dan Maluku ya, mulai. Tadi bicara partisipasi, tapi masyarakat kan punya kebutuhan ya. Masyarakat punya kebutuhan, baik kebutuhan untuk dirinya maupun untuk keluarganya. Apa yang didapatkan di lapangan selama berkeliling di Maluku kemarin dan terakhir full di Maluku Tengah soal pilkada kemarin kan keliling tuh di lapangan langsung. Keliling banget. Jadi apa sih kebutuhan masyarakat? Ya kalau kita bicara dari nggak usah ke depan lah, kira-kira di tahun 2025 ini sampai ke depan tuh, atau yang Yunda dapatkan itu apa sih? Iya, baik Bu. Jadi di semua level ya? Di semua level. Jadi Bung Beta, saya kemarin itu jalan bukan pada saat pilkada aja. Memang saya ada bantu salah satu
calonkan, dan saya dianggap dipercayakan jadi jurkam. Makanya saya sempat turun ke daerah-daerah di Maluku Tengah kan. Saya turun, katakanlah saya bantu Bang Andi Munaswir, ya kan. Jadi saya itu sempat turun ke daerah-daerah sampai ke desa-desa di pelosok-pelosok, karena Bang Andi sendiri juga dia turun sampai ke pelosok-pelosok. Kita juga turun ke pelosok-pelosok, sampai ke bukan saja di desa-desa yang kita masuk, di setiap dusun-dusun juga kita masuk, dan kita memang menanyakan sebenarnya ini apa kebutuhan masyarakat ya di bawah gitu. Dan kita temukan banyak hal, bukan saja pilkada, pada saat pileg kemarin saya maju DPD RI, saya juga saya sampai di kampungnya Bung Lo, sampai ke Gorong, Pulau Gorong. Sampai pokoknya saya lihat telepon kan ini Yunda lagi di kampung ini. Di kampung kan saya, wah memang saya jalan semua pelosok gitu, sampai ke Seram bagian timur, Seram bagian barat, di pesisir selatan Seram, pokoknya saya keliling lah. Dari Ambon, Leaste, ini kan Jajira, sampai ke Maluku Tenggara juga saya datang, meskipun pada saat itu juga kan waktunya juga mepet, jadi tidak sempat semua daerah saya datangkan, tapi hampir ya lumayan ya, banyak daerah yang saya datangkan sampai ke pelosok-pelosok. Jadi sebenarnya hal yang paling krusial di tengah masyarakat ini, yang pertama itu aspek pendidikan. Sumber daya, peningkatan sumber daya alam ini loh, Bung Rey. Jadi keluhan-keluhan masyarakat di bawah ini yang paling sederhana aja. Anak sekolah ini kebutuhannya, uang kuliahnya tidak ada, uang sekolahnya tidak ada, dan itu tidak bisa difasilitasi, diwadahi oleh pemerintah. Nah itu kebutuhan. Sementara Uray, mohon maaf ya, saya mau bilang Bung, bahwa pendidikan ini menjadi faktor utama untuk kemajuan satu daerah. Itu menjadi kebutuhan utama, dan rata-rata masyarakat menginginkan itu. Bagaimana ketika pemerintah daerah ini bisa peduli terhadap pendidikan anak-anak, generasi muda, kemudian bisa memfasilitasi itu semua. Kemudian yang kedua, kesehatan. Dari sektor aspek kesehatan ini sangat melemah di daerah-daerah. Kalau di kota lah oke lah, sudah ya, meskipun belum memadai ya sepenuhnya. Kalau kita mau membandingkan antara kota-kota yang ada di Maluku, kabupaten-kabupaten, rumah sakit yang ada di Maluku dibandingkan dengan rumah sakit yang ada di kota-kota besar, katakanlah dari Makassar sampai ke sini itu ya jauh sebenarnya, fasilitas kita jauh di bawah gitu. Tapi yang lebih mirisnya lagi, lebih yang kita sayangkan lagi itu kasihan di daerah-daerah terpencil itu. Bayangkan mulai untuk pengobatan aja itu, misalkan ada yang mau melahirkan, dia harus menempuh berapa puluh kilometer sampai berapa ratus meter, misalkan harus bermalam seharian dari gunung jalan ke kota, itu jauh banget, dan bahkan pasien belum sampai ke tempat tujuan juga sudah meninggal di jalan. Itu loh, itu kasihan kendala-kendala di masyarakat. Itu terlalu besar, Bung Ray, terlalu tinggi. Tapi ada yang misalkan kebutuhan obat yang kecil-kecil aja, misalkan yang bisa, kalau kita di sini bisa sangat-sangat bisa dijangkau, di sana itu tidak bisa. Makanya tadi saya bilang memang benar-benar infrastruktur kesehatan ini harus dipenuhi. Kemudian non infrastruktur juga tentang fasilitas kesehatan lain itu juga harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Lalu terkait dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat, dia aspek ekonomi lah. Katakanlah misalkan Bu Rey, hampir setiap saat ibu-ibu, orang tua-tua itu mengeluh karena apa? Untuk makan pagi, makan siang, dan makan malam aja. Kadang-kadang di kampung-kampung itu kadang makan pagi itu, kadang mikirnya makan siang, bagaimana makan malam gitu. Jadi ya itu juga harus menjadi pemerintah menjadi solusi untuk kebutuhan-kebutuhan itu. Kita jangan bicara jauh-jauh dulu. Tapi satu hal menarik, kan keliling kemarin ya. Contoh di Nusa Indah lah, atau Pulau Seram. Pulau Seram. Dibuat catatan lah, contoh lah, biar jadi catatan biar teman-teman tahu, yang nonton juga tahu soal ini. Transportasi bagaimana? Transportasi, wah lebih gawat itu kalau transportasi di sana, itu paling gawat. Ya tadi saya bilang ya, salah satunya pendidikan, kesehatan, tentu transportasi juga ya kan. Apalagi di Seram bagian timur itu. Saya datang ke Seram bagian barat misalkan, di daerah-daerah misalkan di Jajira, di Lease, meskipun begitu, tapi
transportasinya masih mending gitu. Tapi kalau misalkan kita datang di Seram bagian timur, sabar dulu, transportasinya yang mendingan itu darat atau laut? Darat laut itu sama-sama. Oh gitu. Ya iya, darat laut sama-sama. Misalkan di darat itu, saya juga sempat kaget, wah ini di SBT itu paling parah. Ya, ini memang ini harus menjadi perhatian khusus dari pemerintah juga untuk membangun infrastruktur. Nah, bagaimana tuh ke SBT itu? Ya, jalan di sana juga harus diperhatikan. Kemudian selain jalan yang ada di situ kan hancur betul tuh. Ya. Kita kalau berapa kilo kita harus jalan dengan motor, dengan ini juga siap-siap untuk ya harus dibilang tuh harus ada tukang pijat yang profesional yang bisa tangani, kalau tidak bahaya. Itu pertama. Kemudian yang kedua itu transportasi laut. Ini juga harus diperhatikan. Ya kan, kita memang butuh. Jadi semua harus ada infrastruktur pelabuhan ya, jembatan. Pelabuhan, jembatan. Kayak kemarin ada kejadian kan di Maluku Tengah itu, misalkan di Pulau Banda yang robohnya jembatan di Pulau Hatta itu. Nah, ini juga harus diperhatikan gitu, benar-benar. Yang jadi bangunnya bukan tidak sekedar bangun, jadi dia harus jembatannya memang kerjanya kualitasnya harus kualitas. Saya makanya kemarin kan dibilang ada teman lah cerita, wah itu karena jembatannya masih baru. Saya bilang kan namanya orang bangun mau baru atau lama, itu kan kalau kualitasnya bagus kan nggak bakalan roboh. Nggak bakalan roboh. Kalau misalkan meskipun lama berpuluhan tahun, kalau kualitasnya juga bagus itu tidak akan roboh karena kualitasnya tidak baik. Jadi ada bukan sekedar bangun aja gitu. Ada banyak gedung di bangsa ini itu gedung zaman Belanda tapi masih bagus-bagus masih utuh sampai sekarang karena kualitasnya. Jadi pemerintah bukan sekedar hanya membangun tapi harus memikirkan kualitasnya juga. Betul. Masalah banyak banget. Dan itu tadi baru 0% gitu. 0% kalau kita mau bilang. Siap gitu. Menurut Caca ini kan ada pemerintah kabupaten kota di Maluku dan umumnya di provinsi dan wabil khusus lagi di Maluku Tengah. Ini kan baru terpilih, ini belum dilantik. Tahu dong, ikutin visi misi mereka dong. Baik. Iya kan? Kira-kira prediksinya gimana? Baik. Bung Ray perlu saya sampaikan itu. Maluku Tengah, mungkin selain beta tahu juga Bung Ray tahu, Maluku Tengah ini adalah kabupaten dengan jumlah populasi terbesar di Maluku, dengan DPT terbesar di Maluku, kurang lebih 308.000 DPT itu Maluku Tengah. Jumlah populasi terbesar di Maluku juga ada di Maluku Tengah, Bung Ray. Jadi selain itu, dengan jumlah populasi yang terbesar, sumber daya alam berlimpah, sumber daya manusia berlimpah. Ini bagaimana tergantung dikelola sumber daya alamnya, sumber daya manusia juga dikelola. Maluku Tengah termasuk salah satu penyumbang kemiskinan juga paling besar, 17% loh. Pada Maluku. Maluku kan masuk daerah termiskin keempat di Indonesia. Dan di SBT itu ekstrim. Ekstrim ya, SBT ekstrim. Maluku Tengah itu 17% sekian. Itu penyumbang kemiskinan. Tapi mau bilang ya, kalau misalkan saya tidak harus membandingkan karena ini SBT, ini harus Seram bagian barat dan lain sebagainya, enggak. Tapi yang saya mau tegaskan di sini, kita harus perlu garis bawahi, Maluku Tengah adalah wilayah atau kabupaten tertua yang ada di Maluku. Sumber daya alamnya berlimpah, sumber dayanya manusianya berlimpah. Pertanyaannya kenapa masih juga dengan penyumbang kemiskinan terbesar di Maluku gitu? Bukan terbesar ya, tapi termasuk penyumbang besar juga, 17% loh. Jadi destinasi wisata paling baik di Maluku juga termasuk ada di Maluku, Maluku Tengah. Betul. Dari sektor perikanan penyumbang paling besar, ya kan, berskala nasional itu ada di Maluku Tengah, Laut Banda, ya kan. Lalu kemudian selain itu kita punya komoditi pala, cengkeh, kelapa dan lain sebagainya, banyak loh, Bu Rey. Kalau kita mau memaparkan dari satu persatu penghasilan kita yang ada di Maluku Tengah itu, tapi kenapa harus kemiskinan begitu besar dan dari tahun ke tahun itu pasti meningkat gitu dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jepang itu ketika di tahun 1945 ketika jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki itu Kaisar Jepang pada saat itu
dia bagaimana mencari solusi, karena kita tahu bersama bahwa Jepang saat itu hancur berantakan. Dia memang diluluhlantahkan, benar-benar hancur pada saat itu, ekonominya hancur, ya kan, sumber daya alam semua hancur pada saat itu, benar-benar hancur. Dia terpuruk, Bung Rey. Tapi saat itu Kaisar Jepang dia menyampaikan ke para jenderalnya, dia tanya ke jenderalnya berapa guru yang tersisa, Bung Rey. Dia tidak tanyakan berapa jenderal yang tersisa, berapa praktisi hukum yang tersisa, berapa politisi yang tersisa. Dia tidak tanya itu. Pakar ekonomi yang tersisa berapa. Dia tidak tanya juga berapa pengusaha yang tersisa. Padahal tinggal dia tanya berapa pengusaha yang tersisa, kemudian saling merebutkan untuk membangun Jepang. Dia tidak tanya. Dan pada saat itu jenderal-jenderal melakukan konsolidasi dan mengumpulkan para guru yang ada di Jepang, tersisa 45.000 guru di Jepang. Dan Kaisar melakukan pengerahan kepada para guru tersebut. Dan apa yang dilakukan oleh para guru tersebut dengan berbagai kapasitas mereka, kemampuan mereka, basic mereka, mereka melakukan itu. Pembelajaran besar, mereka melakukan perjuangan terhadap itu. Memberikan pembelajaran untuk mengembangkan Jepang. Dan kita lihat sekarang, Jepang berhasil. Jepang merupakan bagian dari salah satu negara adikuasa ya. Negara yang berkuasa dengan kemajuan yang sangat pesat hari ini. Dari sektor ekonominya, kemudian apa teknologinya, Jepang itu termasuk berkembang pesat. Itu artinya apa? Kita harus memprioritaskan pengembangan sumber daya manusianya. Dan Jepang melakukan itu, pengembangan sumber daya manusia. Gitu. Jadi artinya itu ke depan itu pemerintah Kabupaten Maluku Tengah maupun pemerintah provinsi untuk meminimalisir tingkat kemiskinan yang ada di Maluku Tengah maupun di Maluku, untuk mengatasi segala problematika kehidupan yang ada di sana, untuk meningkatkan kemajuan yang ada, membuat perubahan yang ada di Maluku Tengah maupun Maluku. Yang diprioritaskan pertama adalah meningkatkan sumber daya manusia lewat pendidikan. Lewat pendidikan. Itu dulu. Karena kita tahu bersama bahwa pendidikan ini adalah obor peradaban. Peradaban itu mau maju, ukurannya ada sama pendidikan maju enggak. Kalau pendidikan enggak maju, itu jangan bermimpi untuk peradaban kita akan maju. Itu pertama, Bung Rey. Kemudian yang kedua apa? Mengatasi mengatasi tingkat kemiskinan yang ada di sana juga dengan mengatasi segala permasalahan-permasalahan yang ada di daerah ya, selain peningkatan sumber daya alam ini, sumber daya manusia, sumber daya alam ini kelola secara baik gitu, harus ditempatkan juga secara baik. Jadi jangan sampai kita memperjuangkan itu setengah-setengah, karena kalau mau membuat satu perubahan di daerah itu ya perjuangannya harus sepenuh jiwa, sepenuh hati, jangan ada terselip segala kepentingan dalam diri kita lepaskan semua. Karena bagi saya, Bung Rey, saya sering katakan dalam segala momen bahwa esensi daripada politik dan kekuasaan itu bagaimana seorang pemimpin dapat mengantongi kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Itu yang paling terpenting. Dan kalau memang benar-benar mau membangun Maluku Tengah, maka pemimpin ke depannya Maluku dan Maluku Tengah ini, bukan saja Maluku dan Maluku Tengah ya, seluruh kabupaten yang ada di Maluku ini mau mengembangkan daerahnya itu ya benar-benar harus membuat revolusi besar-besaran tentang perubahan yang ada di sana ya. Jangan cuma pas lagi kampanye doang. Jangan hanya kampanye doang lalu berbuat janji-janji manis. Karena salah satu janji-janji manis yang buat partisipasi pemilih menurun juga karena janji-janji manis yang sebelumnya sudah dilontarkan kemudian tidak dijalankan gitu. Ya kan, itu catatan buat gubernur dan bupati se-Maluku, wabil khusus di Maluku Tengah. Masalah pendidikan itu menjadi harus prioritas ya, dengan contohnya tadi di Jepang. Baik, bayangkan Bung Rey, Maluku Tengah itu kabupaten tertua sampai kota Masoinya itu aja, itu kan Bung Karno yang datang untuk meresmikan kota Masoi. Ini Bung Karno lagi sedih lihat Maluku Tengah. Sedih lihat Maluku Tengah digeser kan. Datang Bung Karno sampai ada pernyataannya bahwa Maluku Indonesia tanpa Maluku bukanlah Indonesia. Jadi kita ini sangat istimewa gitu. Tapi sebenarnya dalam sejarahnya kan begitu. Tapi kan kenyataannya sekarang. Ya karena pemimpin kita sih kembali lagi. Catatan-catatan seperti ini kan ketika diterima atau didengar oleh pemimpin yang terpilih atau para pengambil kebijakan kan jangan baper juga gitu. Iya, jangan baper. Ya pemimpin ini kan kita ini bagaikan sampah gitu loh. Jadi segala keluhan masyarakat ini kan diterima. Bawahannya harus diterima, jangan baper. Udahlah. Gitu. Terakhir, apa catatan khusus untuk masalah pendidikan di
pemerintahan Pak Prabowo Gibran dan di Provinsi Maluku umumnya, wabil khusus di Kabupaten Maluku Tengah. Iya, memang peran penting Gen Z atau kita sebut dengan Gen Z ini sangat dibutuhkan itu. Untuk kalangan muda ya kita. Jangan dulu kita bicara yang besar-besar. Misalkan anak-anak muda, kalangan muda, jangan dulu bicara tentang politik yang besar-besar, politik praktis kan. Lebih baik kita fokuskan, khususnya di Maluku itu, di Maluku Tengah juga. Lebih baik kita fokuskan pada pengembangan literasi, budaya literasi itu harus diperkuat. Karena kita melemah di situ. Minat membaca juga kurang, misalkan. Selain minat baca juga kurang, minat diskusi, dialog dan lain sebagainya itu tidak ada Saya hampir setahun di sana itu. Saya bukan hampir setahun di saya lihat memang minat baca dan diskusi, dialog dalam forum-forum tertentu itu sangat minim sama kita. Ya, makanya ini harus dikembangkan. Cuman yang ada itu di warung-warung kopi, di kafe-kafe, dan itu cuman hadir orang-orang tertentu ya cerita-cerita kopi untuk masalah-masalah politik kalangan-kalangan tertentu. Bagi saya ya udahlah, jangan dulu kita harus campur untuk kalangan muda, jangan dulu terlalu jauh untuk mencampuri itu. Kita fokus saja untuk mengembangkan diri, pengembangan budaya literasi gitu, membaca, kemudian selain membaca, menulis. Ya kan, apa yang kita pikirkan kita tuangkan dalam tulisan. Karena hari ini sesuatu yang maju itu kalau dikembangkan, disebarluaskan oleh media kan. Jadi zaman ini sudah begitu canggih loh, dunia digital begitu canggih. Kita segala sesuatu ya lewat media gitu kan. Jadi kalau misalkan bagi saya harus fokuskan dulu, kita membaca, kemudian buah dari bacaan kita itu kita tuangkan dalam tulisan-tulisan, kita budayakan dalam diskusi, dalam dialog. Itu dulu, hal-hal itu dulu kita lakukan, jangan dulu yang jauh-jauh. Tapi gini, kan rata-rata anak muda misalnya, mereka punya keinginan seperti itu, tapi kan butuh fasilitas pemerintah. Bagaimana ke depan? Benar, jadi butuh fasilitas dari pemerintah ya. Kan pemerintah ini juga bukan hari ini saya juga harus membela pemerintah, tapi memang kita butuh kolaborasi. Karena banyak hal juga kan yang akan dilakukan oleh pemerintah kan untuk membangun itu. Kita dari aktor-aktor intelektual ini, kalangan-kalangan intelektual, mahasiswa dan lain sebagainya, organisasi-organisasi yang ada itu kan untuk apa juga hadirnya organisasi itu. Memang semua harus merembuk dan punya akal sehat, punya kesadaran diri untuk mampu berkolaborasi dengan pemerintah. Nanti kalau misalkan pemerintah tidak bisa menanggapi itu, baru kurang ajar gitu. Ya kan kira-kira begitu. Tapi kalau memang harus ada dari kita dulu, kita memulai. Harapan kami adalah bagaimana pemerintah pusat tidak harus melihat Indonesia ini dari barat aja, dari tengah aja, tapi harus melihat Indonesia itu dari timur dan mengembangkan timur Indonesia. Dan pemerintah daerah juga kita punya harapan bisa mampu mengkolaborasikan ini dengan pemerintah pusat, ya kan, melakukan lobby-lobby, komunikasi-komunikasi yang baik, diplomasi yang baik sehingga dapat memperjuangkan segala kepentingan Maluku, terutama masalah pendidikan tadi ya. Terutama masalah pendidikan. Hari ini kan kita punya wakil rakyat dari Maluku ada di Komisi 10 DPR RI kan. Mudah-mudahan itu dapat memperjuangkan ya pada dana aspirasi untuk pendidikan diberikan buat adik-adik kita yang ada di Maluku. Harapan kita kayak gitu. Selain itu juga kan 4 anggota DPR RI misalkan dan anggota DPD RI dan pemerintah daerah, mudah-mudahan semua ini bisa mengkolaborasikan, sama-sama berkolaborasi secara pikiran dan tindakan untuk membangun Maluku bekerja sama dengan pemerintah pusat. Harapannya gitu. Gitu Bu Rey. Saya punya harapan sangat berharap ya, sekali lagi pemerintah pusat jangan memandang Maluku sebelah mata gitu. Jangan kita dianaltirikan. Kan kalau kita berkaca pada kata Bung Karno yang tadi saya sudah bilang bahwa Indonesia tanpa Maluku bukanlah Indonesia. Tapi gitu. saya kadang-kadang nggak sepakat juga. Tidak sepakat ya? Karena pemerintah pusat, misalnya di SBT, anggaran sudah dilontarkan, dikasih ke pemerintah daerah, tapi nggak dibangun, malah uangnya dikembalikan. Gitu. Ya itu makanya saya bilang. Salahnya siapa? Itu yang satu hal lagi yang Bu Rey saya mau bilang bahwa
pemimpin ini, kita tidak harus melihat pemimpin atas asas kepentingan kita, atas asas kepentingan semata. Ingat itu, karena kalau misalkan kacamata kita untuk melihat pemimpin atas dasar asas kepentingan, maka itu tidak akan jalan. Tapi kalau misalkan kita melihat pemimpin yang jenius, punya visi untuk membangun daerah, punya intelektual, kemudian yang loyal, yang mandiri, punya integritas, saya yakin kalau misalkan ini semua dimiliki oleh pemimpin yang amanah, maka dia akan membangun daerah itu. Karena ya tugas kita sebagai generasi muda ya inilah tugas kita untuk bagaimana mengingatkan para pengambil kebijakan. Baik, terima kasih Caca sudah datang di Walang Bacarita. Jangan bosan-bosan dan tetap terus semangat. Semangat. Baik. Sebagai anak Maluku kita semangat. Terima kasih.